Pada pagi hari ini kita datang beribadah di tempat ini, dan hanya satu yang kita tuju, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini, memberikan pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Namun sebelumnya kita mau satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami harus kasih-Mu sungguh luar biasa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang selalu setia buat hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kan Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, layakkan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tutup pikiran kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, daripada kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan segala puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu itu Engkau terima. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari mau yang memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat, saya mau bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur.
Mari kita tujukan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, agar kita dapat melihat Tuhan memberikan kasih, memberikan damai sejahtera buat kita. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Engkau mengerti rencana, namun satu yang kami tahu, bahwa Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami percaya pada Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mengerti rencanamu, sehingga kami boleh di tempat ini Tuhan untuk memuji muliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih heran lagi untuk memujimu di tempat ini. Kami mau bergirang dan bersukacita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagi yang mau bergirang dan bersukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Jemaat, saya bangkit berdiri, kita menerima sukacita dari surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sebablah rasakan kasihnya, mendengarkan yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biar roh kita yang hidup menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga roh firman Tuhan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, maupun sesama kita. Haleluya. menyembah Allah yang hidup.
sorga selama 40 tahun, menyembah Tuhan Allah yang membangkitkan, menghidupkan Lazarus dari kuburnya. Menyembah Allah, menyembah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Allah mencurahkan Roh Kudus. Buka hati, jamalah kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan. Menyembah, amin. Altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kami Roh Kudus-Mu, Roh yang membawa kami, yang mengendalikan hidup kami, yang menentukan arah langkah kami kepada tujuan yang Allah rancang, sampai kepada Bapa yang di sorga. Sebab Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami Roh Kudus, Roh pengertian, Roh pengenalan akan Tuhan, sehingga kami beroleh takut akan Tuhan. Itulah sumber pengetahuan kami pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap kami, pulihkanlah setiap kami ya Tuhan, supaya kami merdeka, dibebaskan dari segala belenggu dosa, belenggu keduniawian yang menghalangi kami untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuka pikiran kami, hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal perkataan-perkataan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sukacita kita sambut firman Tuhan ini. Kita dengarkan, kita imani. Bukan dalam kitab Ayub pasal 2. Kita akan membaca secara berganti-gantian dari ayat 1 sampai kepada ayatnya nanti yang ke 10. Mulai dari ayat 1, Ayub pasal 2. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat 2, 1, 2, 3. Maka berkata Tuhan kepada iblis, dari manakah kau? Berkata iblis kepada Tuhan, dari peperangan ini dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dunianya ganti nyawanya.
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, dia adalah kuasamu, hanya sayangkan lawan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil seperti lilin untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, waktu saya di sekolah Alkitab, guru saya mengajarkan Ayub ini, kitab Ayub mungkin adalah kitab yang tertua, ya, yang ada sebelum zaman Musa, Abraham, ya. Sebelum zaman Abraham diperkirakan Ayub ini hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya membayangkan ini Ayub nabi yang hadir sebelum Abraham. Dan waktu dia harus menjadi orang yang disebut corpus delicti, ya, sama ketika saudara menanam sebatang pohon kelapa. Dan ketika pohon kelapa yang saudara tanam berbuah, dan saudara bisa banggakan, lihat kelapa yang kutanam itu buahnya banyak, airnya manis. Nah, saudara, betapa bangganya Tuhan, betapa bahagianya Tuhan melihat kehidupan Ayub. Walaupun Ayub orang yang kaya, walaupun Ayub orang yang terkaya di mata Tuhan, di mata manusia, tapi Allah melihat ada buah yang berbeda dari kehidupan Ayub. Saudara, Allah tidak membanggakan kekayaan Ayub di hadapan iblis. Ini satu contoh kehidupan yang sudah diraih oleh Ayub zaman dulu. Banyak, saudara. Seharusnya kualitas kekristenan kita di sekarang ini harusnya jauh lebih bagus lagi. Ya, ketika kita dihadapkan, jangankan dengan iblis dulu, dihadapkan dengan cermin saja, kita akan melihat banyak kelemahan kita yang harus masih kita perbaiki. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan teman dekat kita sendiri yang banyak sekali tahu rahasia dosa-dosa kita. Nah, bagaimana Allah berkata kepada iblis, adakah orang yang seperti Ayub, yang begitu saleh, yang begitu jujur, menjauhi kejahatan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pencapaian kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan kita harus mengarah ketika Allah menghadapkan umatnya kepada pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis. Ya, kita tidak menjadi anak-anak yang minta pembelaan Tuhan. Tuhan tidak perlu membela kita ketika Dia tahu kualitas iman kita. Tuhan tidak perlu membela Ayub karena Tuhan tahu siapa Ayub.
Amin. Halo, tuh Ayub gak perlu dibela Tuhan. Nah, inilah kualitas. Makanya dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 49, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa. Karena Tuhan sudah menganggap Ayub itu sama seperti dia. Karena Allah Bapa sudah mengakui Ayub itu sama seperti pribadinya. Gak akan jatuh dia ke dalam dosa, gak akan jatuh dia ke dalam berbagai dosa hanya karena sakit penyakit, hanya karena dia dicobai oleh iblis dengan penyakit. Begitu yakinnya Tuhan kepada seorang Ayub ini, saudara. Apakah kita berpikir ini satu pencapaian yang susah? Ada Roh Kudus, ada Roh Penolong. Hidup dari zaman batu, zaman primitif ke zaman sekarang jauh lebih mudah. Karena manusia menemukan pengetahuan dan teknologi. Sehingga yang dulunya hidup manusia susah, gak mungkin rasanya ke bulan, hari ini orang bisa bolak-balik ke bulan. Saudara, yang zaman dulu gak mungkin rasanya bagaimana kalau teknologi muncul seperti HP. Dulu waktu punya pesawat telepon saja, orang yang dari Medan bisa bicara dengan orang yang ada di Australia. Orang berpikir pada zaman batu, mungkinkah itu tercapai? Nggak mungkin. Tapi karena manusia terus belajar, sehingga semuanya bisa jadi mudah. Saudara, nah ketika Ayub menjadi saleh, menjadi takut akan Tuhan, menjadi orang yang menjauhi kejahatan, dia semakin cerdas. Ternyata nggak ada yang susah untuk mengalahkan godaan dosa. Yang selama ini orang begitu mudah dijatuhkan oleh iblis, termasuk Adam. Tapi tidak dengan Ayub. Sudahkah kita memiliki kecerdasan dan menemukan bahwa kita punya kemampuan sehingga kita bisa lebih mudah untuk melawan tipu daya iblis, untuk melawan segala godaan, untuk menang atas segala cobaan iblis? Kalau kita mengakui adalah orang saleh, orang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita menemukan bahwa kita jauh lebih mudah di saat hari ini untuk mengalahkan segala pencobaan iblis. Jangan seperti kerupuk yang kena siram. Saya dulu pernah lihat di TV, 3 anak ceking mahasiswa bisa memindahkan mesin ATM di Bandung. Memindahkannya masuk mobil dan memboyong, membongkarnya di tempat lain. Polisi heran, ini berangkas ATM berat. Ada yang pernah coba? Ya. Kenapa kalian bisa memindahkan, mengangkat ATM ini? Mereka mahasiswa fisika. Mereka tidak punya otot untuk memikul, tapi mereka punya teknik dan cara memindahkannya dengan pengetahuan mereka tanpa harus memforsir tenaga. Kami pakai gaya, saya lupa itu cerita sudah lama, saya baca di mana surgawi. Mereka punya teknik secara fisika, mengukur kemiringan dan segala macam untuk mendorongnya dan memindahkannya ke mobil. Saudara, seberat itu mesin ATM bisa dia pindahkan dan uangnya mereka bisa ambil. Ini untuk praktek dosa, jangan ditiru. Artinya yang mau saya petik dari sini adalah orang bisa menemukan cara yang susah bisa jadi mudah. Nah, ketika kita dikatakan Tuhan, hendaklah kamu kudus seperti Tuhan, hendaklah kamu sama seperti Bapamu yang di surga, hendaklah kamu hidup kudus, suci dan tak bercacat celah sampai kedatangan Yesus Kristus.
menjemput kita, kita bilang itu sukar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bilang untuk hidup benar itu berat. Untuk hidup lurus itu susah. Yang ngomong itu kedagingan saudara. Bagi kedagingan kita itu memang susah. Karena daging saudara terbuat dari tanah. Tapi hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Tergantung yang saudara pakai, keinginan daging atau keinginan roh. Dalam hidup ini sedikit-sedikit susah, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit payah, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita tidak senang. Itu adalah keinginan daging. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah makanya ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dan ketika Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya dengan naik ke surga, ada satu pesan yang sama. Ketika dia pertama kali mengumpulkan 10 ke 12 muridnya, apa kata Yesus? Pergi, beritakan Injil, dan apa katanya? Usirlah setan-setan demi nama-Ku. Matius pasal 10 ayat 7 saudara baca. 7 dan 8. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Markus pasal 16 ayat 17 juga Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, usirlah setan-setan demi nama. Ini perjuangan kita. Bukan hanya dalam arti ada orang kesurupan kita usir setan. Semua saudara jemaat Tuhan bisa melakukan itu. Yang dimaksud mengusir setan, setan tidak berdaya untuk mencari-cari kesalahan saudara dan saya. Amin. Makanya Allah bilang sama iblis, adakah engkau menemukan orang yang seperti Ayub begitu saleh? Adakah berani iblis menceritakan kesalahan Ayub atau membuat hoax, fitnah? Tidak berani. Saudara, tidak ada fitnah tentang Ayub. Dan iblis tidak berani, saudara. Karena Allah sudah tahu siapa Ayub. Nah sekarang gereja untuk mencapai ini Ayub sebelum Abraham. Yesus sudah datang ke dunia. Yesus memberi hidup. Yesus menebus kita. Ya, 4 orang mati di Sigi Indonesia, Kristen rata-rata berduka. Nah kemarin ada lagi penyanyi Indonesian Idol Bolu Sidabutar. Nah orang juga bersedih. Itu baru 1 orang. Nah saya juga ada yang memposting masuk ke FB saya, anak Dinias kembar juga meninggal. Itu orang semua bersedih. Tidak berapa 3 minggu yang lalu hamba Tuhan suami istri meninggal dalam waktu yang cukup berdekatan. Itu semua orang sedih. Tapi Ayub ketika menghadapi ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan terbaring dalam kematian yang sama. Betapa kuatnya dia. Ya, Ayub harus menghadapi 7 mayat anaknya yang mati sekaligus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Ayub? Dia hidup jauh sebelum Abraham hidup. Sudah sekuat itu. Sudah sehebat itu. Ya, tidak banyak cerita bagaimana Ayub bisa sekuat itu. Tapi kita bisa belajar. Orang tidak perlu cerita dia pakai jubah panjang tanda dia saleh. Tidak perlu cerita dia beriman seperti ini dan itu. Banyak orang mempertontonkan kesalehannya,
yang sebenarnya itu hanya sebuah manipulasi. Nah, saya melihat Tuhan yang bicara Ayub itu saleh, bukan orang lain. Tuhan yang bicara, berarti Tuhan yang tahu. Dan bagaimana dia bisa saleh? Bagaimana dia bisa jujur? Tidak ada cerita yang bisa diceritakan. Kalian lihat buktinya. Dia saleh atau tidak saleh, tidak perlu tahu kenapa. Tapi lihat ketika dia menghadapi godaan iblis, lihat hidupnya ketika dia mengalami pencobaan yang begitu berat. Lihat hidupnya ketika dia menghadapi penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Lihat apa yang keluar dari mulutnya ketika istrinya mengutuki dan mencaci maki dia. Tidak perlu cerita bagaimana kesalahannya. Oh, aku sudah baca kitab 1 hari 50 pasal, aku sudah melayani. Tidak perlu cerita itu. Kita bisa tahu dia saleh atau tidak ketika dia menghadapi pencobaan. Amin. Ya, banyak orang mengatakan dirinya baik. Bisa saja kita bilang diri kita baik. Sedangkan Yesus ketika orang kaya bilang guru yang baik, Yesus bilang tidak, hanya satu yang baik. Nah, siapakah kita lihat ketika dia menghadapi pencobaan? Itulah dia sebenarnya. Amin. Bagi saya untuk khotbah seperti ini tidak ada tantangan. Tantangannya cuma mau belajar, mau banyak dengar. Makanya saya belajar nggak mau manipulasi, nggak mau munafik di hadapan saudara. Ya, saya lebih senang saudara memberitahukan kesalahan saya, jujur saudara, daripada saudara memberitahu memuji. Karena banyak orang jatuh justru karena pujian. Tapi kita terbalik. Orang yang menegur kita anggap dia iri sama kita. Dia anggap dia benci sama kita. Itu kebiasaan buruk yang kita bangun. Ketika kita dimarahi, kita anggap, oh dia marah, dia benci, dia tidak suka. Enggak begitu. Ayub tidak memandang Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak salah dalam menilai Allah dan kemudian kecewa seperti istrinya. Masih bertakutkah engkau dengan kesalehanmu? Matilah, kutukilah Allahmu itu. Nah, sama sekali Ayub bilang, hei, kita bisa terima yang baik. Sudah banyak yang baik kita terima dari Tuhan. Dan sekarang kita juga harus terima yang buruk. Saudara, nah inilah iblis tidak bisa. Inilah orang yang saya lihat berhasil dia mengusir iblis. Bukan karena dia berdoa, hai iblis pergi, yang sudah selalu menjadi praktek-praktek pelepasan di gereja. Itu mudah. Saya jujur saudara, ya kalau untuk itu mudah, bukan sombong. Semua kita bisa, asal kau percaya dan menerima Yesus. Tapi ketika iblis mencari kesalahan, ada berapa kesalahan yang dia temukan, sehingga kita tidak berani mengusir dia, karena dia tahu kartu as kita. Ya, ada berapa banyak yang tidak berani marah sama temannya. Siapa yang punya teman karib, punya teman akrab yang tahu semua dosa kita, yang tahu semua kejahatan kita? Ketika dia tidak membayar hutangnya sama kita, berani? Ya, marah kok, kasih tahu sama istrimu, tinggal WA saja. Dia tidak jadi marah, karena tahu semua dosa-dosa. Saudara, nah dia tidak berani mengusir iblis. Kenapa kita tidak berani mengusir iblis? Karena iblis sudah rekam semua. Makanya saudara bertobatlah,
kembalilah kepada Tuhan. Amin. Orang yang bersih di dalam Tuhan karena sudah dibayar dengan darah Yesus, dia bisa lawan iblis. Aku tidak lagi berpihak sama kau. Dosaku sudah ditebus, dan aku tidak akan kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang kau buat itu. Tetapi saya aneh, kita orang Kristen ini seringkali jatuh kembali lagi ke dosa yang lama. Alkitab mengatakan seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya, dan kita anggap itu manusiawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, makanya poin pertama dari hidup Ayub, iblis tidak mendapat celah. Kalau dia jualan, timbangannya benar. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita punya teman kantor? Ya, saya tahulah dunia begitu, yang saling menjaga rahasia. Udahlah, itu urusan dia, kita tutup mata. Urusan kita mari kita urus, tapi dia itulah. Kalau begitu cara dia mencari duit, asal kita, uang kita jangan diambil. Ya, saudara, asal sudah biasa begitu, saudara. Urus kepentingan masing-masing. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dunia sekarang saling jaga rahasia saja. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu tantangan. Makanya lebih bagus kita tanam ubi, makan. Paling hanya buang angin aja yang agak bau. Apalagi kalau yang sudah tanam ubi racun, kan tidak dimakan. Promosi kan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena di mana-mana bisakah kita sudah bisa menjadi Kristen? Nah, apakah masih Tuhan temukan orang Kristen seperti Ayub di zaman ini? Berat? Tidak mungkin, Pak Pendeta. Kenapa Ayub bisa? Nah, kalaulah memang kita saleh, oke, kita mengaku saleh. Nah, mari, orang saleh itu semakin cerdas. Orang yang taat, orang yang melayani, itu akan semakin menemukan enggak sulit untuk mengalahkan dosa. Yang sulit karena kita masih tinggal di dalam dosa. Halo? Yang sulit bagi kita enggak sulit bagi orang Inggris, karena dia sudah tahu caranya. Amin. Ya. Nah, bagi kita sulit untuk menemukan vaksin COVID. Iya kan? Karena kita nggak tahu, panik, gawat, gimana nih? Nggak ada obatnya. Dukun pun kena COVID. Mana ada yang berani orang kena COVID ke dukun? Berani? Kan nggak mungkin hanya karena bakar kemenyan terus COVID mati. Saya belum dapat berita nih, ada yang kena COVID pergi ke dukun. Ya, tapi kalau ada orang yang nggak punya anak ke dukun udah banyak. Begitu dibilang nggak ada obatnya, dukun pun nggak bisa nyari obat. Dukun mau pakai lagu lama, mau cari ayam, yaitu enak lu, mau lu goreng, suruh bawa bawang putih, bawang merah, bawa minyak. Iya. Nah, kenapa Indonesia? Nah, kenapa Cina bisa temukan? Kenapa Amerika bisa temukan? Kenapa Brasil bisa temukan? Dia punya kualitas yang ada di atas kita. Jadi kekristenan yang berkualitas, dia bisa menemukan cara untuk melawan seperti apapun cara iblis menjatuhkan kita atau mencobai kita. Jangan panik,
jangan gelagapan. Jangan bilang tidak bisa. Amin. Itulah tujuan kita. Jadi Tuhan bangga. Coba hajar Raja Ayub itu. Iblis bilang, Allah kalau ku kasih penyakit, pasti pendapat kulit ganti kulit akan berlaku. Dia akan berikan, dia akan mengutuki Tuhan, dia akan menggadaikan Tuhan demi penyakitnya. Silakan. Dan iblis menghajarnya dengan penyakit yang tak ada obatnya, sama dengan sekarang. Emangnya ada penyakit Ayub, obat Ayub waktu itu? Sampai dia ambil beling, dia ganggang sampai dia berdiri di atas abu itu. Kenapa? Karena benar semua, meleleh semua. Saudara pernah lihat orang kena kanker, getah bening ketika pecah, baunya naudzubillah min dzalik. Saya pernah mendoakan, begitu habis saya doakan pecah, basah. Dan saya pernah dengar kesaksian orang yang kanker payudara. Nah, Ayub itu badan itu meleleh semua, nanah yang bau sekali. Ayub berdiri di atas abu, dikasih istrinya abu, udah kau di sini aja supaya nanah-nanahmu meleleh jatuhnya ke abu, nggak kena ke kain. Artinya Ayub udah nggak pakai baju lagi. Ya, udah tinggal pulang. Iblis istrinya bilang, udahlah Ayub, matilah. Tapi sebelum mati kutuki dulu Tuhan, percuma. Saudara, berat kan? Nah, udah begitu keadaannya, tapi cerdas rohaninya. Kelihatan Ayub dibilang firman Tuhan, dia nggak berdosa dengan perkataan. Amin. Amin. Jadi kalau selama ini ketika Tuhan berkata, tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan, aduh. Ya, kalau ada orang yang berutang kepadamu dia tidak bisa bayar, ya sudah ampuni. Wah, saudara, kalau ada orang yang minta bajumu, kasih sekalian jubah dan jaket-jaketnya. Nah, kita kenapa daging kita berontak? Tidak roh kita yang berontak. Daging kita. Nah, daging kita kan yang berontak ketika Tuhan bilang ampuni musuhmu, berkati musuh. Sedangkan orang yang memberkati kita belum tentu kita bisa balas memberkatinya. Ini Tuhan bilang pula, mintalah berkat bagi musuhmu. Selama ini Tuhan yang ku tahu kalau musuhku, aku senang kalau lihat dia susah. Begitu juga dengan dia susah lihat aku senang. Saudara, nah kita kan tidak punya kelebihan apa-apa. Nah, kenapa Tuhan memberikan firman yang begini? Karena kita harus tahu bagaimana kita melakukannya. Amin. Nah, kita harus berubah. Waktu si ulat belum jadi kupu-kupu, ulat bilang begini, tidak mungkin aku bisa terbang. Sangat tidak mungkin. Si ulat menjalar dari dahan ke dahan, ya, dia hanya bisa manjat daun, makan daun. Dan ketika dia melihat kupu-kupu yang cantik itu terbang kian kemari dan memakan nektar sari-sari dari tanaman itu, dia bilang, waduh enaknya aku jalan dengan perut lama minta ampun. Ya, dia bisakah aku seperti kupu-kupu itu? Ulat bermetamorfosis. Betul ya anak-anak ya? Jadilah kepompong. Itulah proses. Ketika dia jadi kepompong, muncullah seekor kubu-kubu. Saudara, itu pekerjaan siapa? Itu kan proses dari Tuhan. Amin. Yang dia bilang tadi, tidak mungkin aku bisa terbang. Ketika dia
bermetamorfosis, dia berubah. Hidupnya berubah total. Dia nggak kembali lagi seperti ulat, nggak ada tanda-tanda sedikit pun seperti ulat. Dia benar-benar berubah lahir baru, menjadi kupu-kupu. Sudahkah kita menjadi Kristen yang lahir baru? Kalau rokok aja nggak bisa kita lepas. Halo? Halo? Nah, kenapa kita berat? Waktu ulat, dia bilang, tak mungkin aku jadi kupu-kupu. Nah, makanya Yesus menawarkan, kamu harus dilahirkan lagi, dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Amin. Nggak usah lagi hidup hanya berkutat, ngurusin, masih main, masih mabuk. Udah itu, udah kampungan itu. Terus kita mau bilang kita dipenuhi Roh Kudus. Gereja salah. Cerdas sekali Ayub. Kesalehan Ayub, kehidupannya yang benar, membuat dia tahu dengan mudah mengatasi setiap pencobaan iblis yang terberat sekalipun. Bagi orang Indonesia sangat berat dan tidak mungkin menemukan vaksin COVID karena kita tidak punya kemampuan. Tapi bagi Cina, dia bisa karena dia punya tingkat kemampuan yang lebih dari kita. Nah, seharusnya kalau memang benar kekristenan kita berkualitas, itu kita dimampukan untuk mengatasi setiap pencobaan. Amin. Amin. Nggak sedikit-sedikit nangis, Tuhan tolong Tuhan. Makanya Allah, ada nggak Allah menolong Ayub? Karena ada, Allah lepas, Allah biarin dia bisa. Iblis kalau saksikan, aku tak tolong, aku tak bantu, penyakitnya bisa disembuhkannya sendiri. Silakan, Ayub berjuang sendiri. Karena Allah tahu kualitasnya, Allah tahu kemampuan Ayub. Dia bukan Kristen yang cengeng dan manja. Ada amin. Kita selalu mengaku saleh, baru kita rajin di kerja sama 3 bulan. Begitu dapat masalah kita kecewa sama Tuhan. Kecil, terlalu kecil. Saya juga tidak berhak untuk menuntut Tuhan. Aku sudah melayani tanpa gaji Tuhan. Tidak ada jaminan saya, tidak ada jaminan anak-anak saya Tuhan. Enggak. Ada nih. Amin. Nah saudara, saya nggak mau hanya untuk menyenang-nyenangkan hati kita. Iblis yang senang. Ini harus saya beritakan. Jikalau benar hidupmu saleh, hidupmu jujur, menjauhi kejahatan, dan memang engkau seorang taat beragama, engkau akan semakin cerdas, semakin pintar, semakin cakap. Bahkan bisa bilang, Tuhan jangan bantu, saya bisa. Ada Ayub minta bantu. Ketika Abraham harus berperang melawan 5 kerajaan sekutu Kedorlaomer, dia hanya punya berapa tentara? Dia hanya punya 318 tentara. Itu pun bukan tentara yang terlatih. Itu hanya dari pekerja-pekerja budak-budak yang mengikut dia. Adakah dia bilang, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan mujizat supaya 5 kerajaan itu bisa kami kalahkan? Karena 318 orang bisa mengalahkan 5 sekutu kerajaan. Apakah Tuhan bantu si Abraham? Tidak. Nah, sedikit-sedikit kita bantu sama Tuhan. Kalau engkau semakin beriman, semakin cerdas. Amin. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan kita harus sampai pada kualitas yang dikatakan Ayub. Apa yang dikatakan Ayub? Inilah bentuk dari kualitas siapa dia. Dan inilah cerita yang sesungguhnya tentang orang. Dia tidak perlu keluar-keluar. Dulu aku keturunan pendeta, dulu aku rajin ke gereja, dulu aku dipakai melayani di gereja. Tidak perlu cerita dulu. Lihat
ketika dia menghadapi pencobaan. Saya juga saudara lihat begitu. Lihat siapa si ulun ini ketika dia menghadapi pencobaan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak bisa ditutupi. Kalau hanya untuk korban, 1 jam ini saya bisa seperti malaikat. Makanya saya berusaha tampil pada ya di ruang doa lah. Ketika membaca kitab ini tidak jadi sekedar pengetahuan. Dia memang menjadi cermin yang bicara, kau tadi salah, kamu tadi salah, tadi kau gak bilang terima kasih. Nah, ketika saya baca kitab, nah itu kembali ke saya. Iya ya Tuhan, tadi saya terlalu marah. Misalnya gitu. Ada banyak. Jadi ketika baca kitab, oh iya, ini orang nggak tahu, saya udah tahu. Tidak begitu. Mungkin dulu begitu, tapi semakin bertumbuh, semakin kemari, semakin kita melihat. Ya, ketika saya melihat orang ceritakan tentang seorang hamba Tuhan, saya bilang mungkin di situ dia salah. Mungkin di sisi lain ada baiknya. Mungkin bisa lebih baik dari saya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata Ayub? Aku bisa menerima yang buruk. Kita bisa terima yang baik dari Allah. Kita juga harus bisa terima yang buruk dari Allah. Jadi hidup kalau sudah bisa begini, no problem. Amin. Bangga gak kita? Istriku ini tetap senyumnya manis walaupun gajiku sedikit. Itu pun udah dipotong untuk bantu mama di kampung, bibi, bantu adik-adik. Tapi dia tetap masakannya tetap enak. Walaupun uang yang dikasihkan hanya sampai di tanggal 15. Tapi mukanya tetap awet, pipinya gak turun, bibirnya gak turun. Tak pernah kulihat matanya melotot. Dia bisa terima yang baik dari suaminya, seperti dia juga bisa terima yang buruk. Jadi itu equality, itu sama. Halo. Jadi kalau anak-anak muda sekarang sedang mencari jodoh atau sudah punya, yang paling mudah dikatakan itu I love you. Dia perhatian, dia tidak pelit. Nanti kalau dari suami dia pelit itu. Dulu waktu pacaran apa yang pacaran? Sekarang nggak pernah ngajak makan. Dulu sedikit-sedikit makan apa? Sate aju, sate ayam kampung, ampera. Nanti sudah punya istri, saya jamin dia nggak ngajak makan di luar. Ya, maksud saya begini, bilang I love you ketika sudah menemukan kejelekannya. Tapi kebanyakan orang pacaran setelah menemukan kebusukannya dia bilang putus. Tastus. Hapus IG-nya, hapus Facebook-nya, hapus semuanya. Ya. Nah, hanya bertahan sampai pada yang baik. Begitu masuk ke zona yang tidak nyaman, yang buruk, tidak tahan. Nah, padahal ketika kita menerima keburukan seseorang, disitulah kita tahu, aku masih sayang sama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu manusiawi kita. Karena kita nggak mau terima yang nggak enak. Seandainya di rumah tangga kita siap menerima yang nggak enak, kita laki-laki ini enjoy, senang lihat istri kita cerewet seperti ketika dia senyum, aman itu doang. Masalahnya kita ribut karena kita nggak terima kan.
Yang buruk kita tidak mau terima. Tapi kalau yang buruk itu kita terima seperti yang baik, ribut gak kita? Kan enggak. Berarti Ayub hidupnya gak ada masalah. Sudah sedemikian pahit istrinya ngomong, dia tidak cerai kan? Matilah. Pulang dari gereja ini istri saudara bilang di mobil, matilah bapak. Sorry, berarti yang punya mobil. Ya, sampai di rumah, mak makan gak ada. Kok nak masak kok? Matilah. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub hidupnya gak punya masalah. Kalau hidup kita bisa terima yang buruk seperti kita terima yang baik, gak akan ada masalah. Amin. Orang akan bilang kita, ih bahagia dia ya. Kok kau gak pernah susah ya? Kok kuliah kau gak pernah mengeluh ya? Kok kuliah kau gak pernah berutang ya? Kok kuliah kau setiap hari senang aja bawahnya? Apa sih rahasianya? Ya, aku bisa menerima, bukan aku gak terima yang buruk, bukan aku tidak menerima yang baik, tidak menghadapi yang jelek, tapi yang jelek itu kuterima seperti aku menerima yang baik. Sudah kita sampai pada kualitas hidup seperti itu. Itulah yang Ayub punya dalam hidupnya. Jadi kalau kita bilang kita rohani, kalau kita bilang kita rajin baca Alkitab, kalau kita memang akui kita taat dan rajin ke gereja, buahnya mana? Yang buruk itu harus bisa kita terima seperti yang baik. Amin. Ya. Saudara, menerima uang 10.000 sama bahagianya ketika kita menerima uang 10 juta. Ya, hari ini mak, aku cuma bisa kasih kau 100.000. Besok istrinya, suaminya bilang, mak, hari ini cuma bisa kasih 10.000. Berubah gak makanya? Berubah gak matanya? Inilah uangnya, taruh sana. Aku lagi masak. Tapi kalau yang dikasih 1 kobek, mak, mana pak? Matikan kompor. Langsung. Walaupun lagi masak. Habis itu pak, mau kopi? Ada kemarin beli kopi Aceh, tapi masih kusimpan. Karena kau nggak beres. Kalau sudah baik suaminya keluar kopi yang manis. Kalau enggak kopi kapal api aja. Jadi saudara, kalau bisa kita terima yang buruk seperti yang baik, aman hidup kita. Amin. Karena semua orang itu satu paket. Istri saya mencintai saya satu paket. Ya. Dia bilang, aku beruntung punya suami yang jauh lebih tua. Ini pujian atau hinaan? Saudara coba jawab. Aku mau pak, karena papa lebih dewasa. Maksudnya lebih tua. Ya iyalah, masa ya iya dong. Oh berarti maksudnya aku sudah tua cepat mati gitu. Ya, dia terima saya sepaket. Dia selalu bilang, papa orangnya perhatian sih. Tapi lawan dari sepaket itu selalu ada. Ya. Amin. Iya. Jadi saudara, nah ketika yang buruk itu bisa kita amini, itulah sebenarnya ucapan syukur. Persembahan kita letaknya di situ. Mungkin sebelum ini Ayub bisa ngasih bermiliar-miliar sama Tuhan dari hartanya, tapi itu nggak ada arti sama Tuhan kalau Ayub nggak bisa menerima yang buruk.
Makanya saudara, sangat mudah bagi Tuhan memberkati kita kalau kita sudah sampai pada level rohani. Amin. Kita mau sampai ke sana. Amin. Nah, kalau mari sama-sama saudara, kita saling mendoakan. Bantu saya bantu saudara. Kita mari capai. Aku harus bisa menerima yang buruk. Ketika kita menerima berkat, senang nggak? Wah, senang. Menerima hadiah, senang nggak? Senang. Saudara, nah ketika kita disuruh Tuhan memberi, bahagia nggak? Siapa di sini yang susah gara-gara dia tidak memberi? Tapi kalau susah gara-gara tidak mendapat, ya kita semuanya begitu. Ya, dia dapat kok aku enggak ya. Ya, dia banyak kok aku sedikit ya. Kita marah. Saudara, nah bagaimana kalau memberi? Bisakah kita bersuka cita, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima? Kan begitu. Jadi itulah buah yang Tuhan tunggu dari hidup kita. Saya tutup khotbah ini dengan membaca buah roh. Inilah buah yang bisa mengubah yang buruk jadi baik, untuk jadi berkat. Kalau ada buah roh dalam hidup kita. Pertama, dari 9 buah roh pertama apa? Kasih. Kedua apa? Nah, sukacita ketika kita menghadapi tidak sukacita, tidak nyaman, tidak enak, perasaan tidak enak, difitnah tidak enak, tapi sukacita. Itu buah. Amin. Kasih. Walaupun orang tak mengasihi kita, disitulah kita bisa mengasihi. Ketika kasih sukacita, damai. Wow. Cuma Tuhan yang menyebut dirinya Raja Damai sebenarnya. Raja minyak ada. Ya, Raja Untung juga ada. Ada teman saya bikin nama kerjanya Raja Untung. Wah, sudah Raja Untung lagi. Ada lagi yang bikin nama PT-nya Sinar Mas, Sinar Raja Emas. Ya, ada lagi yang bikin daun mas. Sebab daun ini jadi emas, nggak tahu lah. Nggak ada daun di halaman gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, nah, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ini semua buah roh. Kapan ini berbuah? Ini bukan buah daging, saudara. Inilah yang mengubah tadi yang buruk jadi baik. Kalau ini berbuah, amin. Maka akhir hidup Ayub, Tuhan menggantikan kekayaan Ayub yang dulunya dia udah orang paling kaya. Ketika Tuhan melihat hidupnya benar, Tuhan memberkatinya 2 kali lipat. Halo, sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan double porsi bagi Ayub. Sangat mudah bagi Tuhan. Tidak perlu kita minta Tuhan memperkaya kita, karena kita sendiri di dalam diri kita itu sudah ada harta yang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Hari ini kita pulang dengan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ku mau hidup, kita nyanyikan pujian ini. Kehendak
Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari sebuah dapat. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasih. Sekali lagi saudara, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup, amin, seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari tak dapat membalas. Ku tak dapat membalaskan semuanya. Mari kita nyanyikan penyanyiku. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari tak dapat membalas. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Kita semua berdoa. Haleluya, haleluya. Renungkan firman ini. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Biar kami punya kualitas rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Lahirkan kami kembali di dalam nama Yesus. Saudara, semakin kita saling, semakin kita jujur, semakin kita menjauhi kejahatan, kita akan semakin diberi kemampuan. Kita akan semakin cerdas menghadapi segala pencobaan. Hidup kita akan semakin berkualitas untuk menghadapi apapun. Yang buruk sekalipun akan kita terima seperti yang baik. Itulah kualitas yang terbaik dari kekristenan kita.
Kita dimampukan untuk memberkati musuh kita, itu kualitas. Kita bisa lebih berbahagia ketika kita membagi dan memberi, itu kualitas hidup. Itulah yang mau Tuhan persiapkan kepada kita, saudara. Itulah yang membuat Tuhan senang. Tuhan tidak hanya mau dengar jeritan dan permintaan pertolongan kita. Ayub tidak pernah minta tolong sama Tuhan. Abraham tidak pernah minta tolong sama Tuhan. Seberat apapun pencobaannya, dia atasi sendiri karena kualitas hidupnya. Dan Tuhan tahu Ayub bisa mengatasi. Haleluya. Terimalah hidupku Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saudara, siapa yang hari ini kita menghadapi mungkin satu pencobaan, mungkin satu penyakit yang kita anggap berat, mungkin kita bilang aku tidak mampu. Terus kita hanya berdoa, Tuhan tunjukkan. Sebenarnya Tuhan sudah persiapkan kita untuk mampu. Naikkan level kerohanian saudara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati saudara untuk lebih menjadi orang Kristen yang berkualitas menurut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, untuk tangan-tangan yang dinaikkan, kami bukan orang-orang kuat. Kami bukan orang-orang yang tahu mengandalkan otot kami. Mungkin kami seperti Ayub yang hanya tinggal tulang, dan Tuhan saja yang kami punya. Sudah tidak lagi ada harta, sudah tidak ada lagi teman, sudah tidak ada lagi kekayaan. Seperti Ayub yang berdiri di atas abu yang menampung nanah dan cairan penyakitnya. Disitulah kami mau berdiri Tuhan. Dalam keadaan itu pun Tuhan masih mampukan kami. Mampukan kami. Karena kami tidak berasal dari tanah, kami tidak berasal dari air, kami berasal dari Tuhan. Kami pasti dimampukan. Dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan, kami bisa mengusir semua cobaan iblis ini tanpa harus jatuh ke dalam dosa. Berkati, karena Tuhan sumber berkat kami. Untuk tangan-tangan anak-anakmu yang naik hari ini tangan-tangan penyerahan. Inilah tangan-tangan pengakuan. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan kuasamu. Hari ini yang kami ikat di bumi terikat di surga, terlepas di bumi terlepas di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.